Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur, sahabat-sahabat teknisi, teman-teman pecinta servis HP dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, karena apapun nikmat yang Tuhan berikan, tiada yang lebih nikmat daripada nikmat sehat. Banyak duit, nggak sehat, nggak enak. Dulur-dulur, sahabat-sahabat teknisi dan teman-teman semua, ini ada HP Redmi 7. Masalah yang dialami adalah HP ini hilang sinyal atau tidak keluar sinyal sama sekali. Redmi 7 ini memiliki chipset Qualcomm ya dulur. Kalau Qualcomm itu biasanya selalu erat hubungannya dengan IC WTR. IC WTR apa yang digunakan oleh Redmi 7? Sepengetahuan dan sepengalaman saya adalah WTR 2965. Oleh karena itu, karena ini hilang sinyal, kemudian di awal tadi sudah kita cek bahwasanya radionya on, kemudian IMEI-nya ada, basebandnya ada. Jadi saya putuskan untuk langsung IC WTR-nya kita gasak, kita kita ganti dulu. Kalau radionya off, itu kasusnya beda lagi dulur. Cara penyelesaiannya juga berbeda. Kalau radionya off atau radionya on tapi IMEI atau basebandnya itu hilang, itu pun beda lagi cara servis dan cara penanganannya dulur. Jadi untuk mengidentifikasi permasalahan sinyal itu terlalu banyak hal yang harus kita lakukan. Tetapi lakukanlah hal itu dari yang paling mudah. Jangan sampai kita sudah oprek, ternyata masalahnya hanya di situ-situ saja. IC WTR sudah kita lepas. Kita bersihkan sisa timahnya ini menggunakan solder dan solder wick. Kita ambil dulu timahnya seperti ini, kemudian kita pedot menggunakan code wick. Sekali lagi, permasalahan sinyal itu banyak sekali terjadi. Yang pertama adalah kalian harus cek IMEI apakah ada atau tidak. Kalau IMEI-nya hilang, artinya kasusnya berada di software. Yang pertama kemungkinannya adalah software. Kalau IMEI-nya hilang. Atau IMEI-nya ada, tetapi tidak muncul sinyal juga. Kemungkinan yang kedua adalah IMEI terblokir, atau kalau sekarang itu kan IMEI-nya diblokir ya. Ada kasus hilang sinyal karena IMEI-nya tidak terdaftar di Kemenprin. Yang ketiga, cek baseband. Apakah basebandnya ada atau tidak. Tetapi dua hal ini bisa ditandai atau bisa dilihat dari SIM card. Kalau kita masukkan SIM card kemudian ada balokan sinyalnya, artinya dia membaca SIM card, berarti baseband dan IMEI-nya pasti ada. Kalau diblokir atau tidaknya silahkan cek menggunakan kartu selain Telkomsel. Kalau menggunakan Telkomsel dia hilang, kemudian kita gunakan selain Telkomsel dia muncul, positif IMEI-nya diblokir. Karena kalau sekarang sudah tidak bisa cek status IMEI di website Kemenprin lagi ya.
Yang ketiga, kalau radionya off, maka itu biasanya hardware terjadi konslet atau biasanya pivot bermasalah. Kalau radionya off, maka perlu kita cek and recheck, kita ukur menggunakan tester, menggunakan skema, apakah ada yang short atau konslet. Itu biasanya penyebab radionya off. Yang ketiga, radionya on, IMEI ada, baseband ada, tetapi sinyal tidak juga muncul. Cek WTR-nya, tegangan kerja WTR dicek, syarat kerja WTR cek, baik aktif maupun pasif. Artinya pengukuran pasif yaitu pengukuran hambatan dalam, kemudian secara aktif yaitu pengukuran konsumsi arus. Jadi arusnya ngalir nyampe ke WTR atau tidak. Yang keempat, muncul sinyal tapi terus. Artinya tidak mau 4G. Silahkan cek penguat sinyalnya atau pada bagian PA. Silahkan cek PA-nya. Silahkan cek pivot yang masuk ke PA, apakah ada atau tidak. HP sudah selesai, ini dalam proses perakitan. Kemudian akan kita coba nyalakan. Dan juga kita lihat hasilnya, apakah sinyalnya muncul atau tidak. Apa syaratnya ketika kita menebak ini rusak WTR? IMEI ada, baseband ada, radionya on, ganti WTR. Insya Allah nota. Sudah diganti WTR mas, tapi masih nggak muncul juga sinyalnya. Silahkan periksa RF 2G-nya atau yang petak perseginya itu. Kan IC sinyal itu ada WTR, ini bahasa-bahasa teknisinya ya. Ada WTR, kemudian ada PA, kemudian ada RF. RF itu adalah IC 2G. Kemudian kalau PA itu adalah penguat sinyalnya. Kita masukkan pin daripada kartu SIM-nya. Ini karena kemarin saya habis pakai buat bypass FRP, maka ada pinnya ya. Kita lihat apakah sinyalnya muncul atau belum. Kalau belum, berarti ini belum down atau belum sukses ya teman. Permasalahan sinyal itu permasalahan yang sulit gampang, kadang sulit. Karena kita harus teliti. Yang pertama, apalagi masalah hardware, kita harus jeli dalam memeriksa baik itu pengukuran maupun ketelitian mata kita untuk melihat bagian-bagian daripada. Nah, ternyata sudah muncul sinyal 4G-nya. Itu ya. Kalau sinyal sudah muncul, artinya HP ini sudah sembuh dari kerusakan awalnya yang tidak ada sinyal. Sudah selesai, saatnya kita rapikan, kita rakit, dan saatnya kita tulis nota. Jangan lupa sahabat-sahabat sekalian, telur-telur teknisi, sisihkan sebagian rezeki yang kita dapatkan untuk kita keluarkan, karena sedikit atau banyak dalam rezeki yang kita dapat itu ada bagian orang lain. Sinyal 2G juga sudah keluar. Ini tandanya kalau untuk telepon bisa, artinya sinyal 2G atau 8G-nya sudah muncul. Bantu saya dengan klik subscribe, share juga bermanfaat, dan jangan lupa tinggalkan like dan komen biar saya semangat terus membagikan
tutorial-tutorial yang mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang masih pemula seperti saya. Saya tidak mengajari, saya tidak menggurui, saya hanya membagikan apa yang menjadi pengalaman saya pribadi ya dulur. Karena guru yang paling berada, guru yang paling luar biasa, guru yang paling hebat, guru yang paling sabar itu adalah pengalaman. Untuk mendapatkan pengalaman maka perlu yang namanya pengorbanan. Terima kasih dulur-dulur, sudah panjang lebar yang saya bacotkan, mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan lahir dan batin, minal aidin wal faidin. Sampai jumpa di lain kesempatan dan video yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.